Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdanillah wassalatan wassalaman ala rasulillah amma ba'du. Baiklah, berjumpa lagi dengan saya Tony Markada pada edisi Edukasi Hukum. Pada video materi kali ini, sebelumnya saya ingin menyapa terlebih dahulu, apa kabar sahabat Aspek TV dimanapun Anda berada? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat selalu dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Materi kali ini yaitu mengenai tentang apa perbedaan antara petikan putusan dengan salinan putusan. Ya, ketika suatu perkara tersebut telah selesai disidangkan di suatu pengadilan. Nah, sebelum membahas mengenai apa perbedaan dari keduanya, ya perbedaan dari petikan putusan dan salinan putusan, ada baiknya bagi Anda yang baru pertama kali menonton, ya jangan lupa untuk mengklik tombol subscribe dan jangan lupa untuk membunyikan loncengnya agar selalu mendapatkan notifikasi terkait video-video yang ASP TV Channel update setiap harinya. Baiklah sahabat SPTV dimanapun Anda berada, ya perbedaan antara petikan putusan dengan salinan putusan, kita lihat pertama-tama dari segi bahasanya terlebih dahulu. Dari segi bahasa, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, ya petikan dapat berarti kutipan atau nukilan, sedangkan salinan itu berarti turunan, ya dalam hal ini surat dan sebagainya. Jadi dari segi bahasa, petikan putusan pengadilan berarti kutipan atau nukilan dari putusan pengadilan. Jadi petikan putusan yaitu adalah kutipan atau nukilan dari putusan pengadilan. Sedangkan salinan putusan pengadilan berarti turunan atau saduran putusan pengadilan. Nah, di sisi lain, itu kita tidak menemukan adanya suatu perbedaan dalam istilah hukum mengenai perbedaan antara petikan putusan dan salinan putusan. Namun meskipun demikian, mengenai hal ini kita dapat merujuk pada SEMA nomor 1 tahun 2011 tentang perubahan atas SEMA nomor 2 tahun 2010 tentang penyampaian salinan dan petikan putusan. Di dalam SEMA nomor 1 tahun 2011, yaitu diantaranya menyatakan bahwa pengadilan yang memeriksa dan mengadili perkara perdata sudah harus menyediakan salinan putusan untuk para pihak dalam waktu 14 hari kerja ya, sejak putusan diucapkan. Nah, menurut SEMA nomor 1 tahun 2011 yaitu menyatakan bahwa pengadilan tersebut yang memeriksa suatu perkara yang telah selesai ya, yang telah diucapkan ya putusannya itu diberikan waktu 14 hari kerja supaya salinan putusan tersebut itu sudah selesai, sudah ada ya. Karena salinan putusan dalam perkara perdata dikenakan biaya PNBP, maka penyampaian salinan putusan tersebut harus atas permintaan pihak yang bersangkutan. Artinya ketika seseorang yang ingin mengambil salinan putusan, maka yang berhak untuk mengambil salinan putusan tersebut ya, yaitu adalah para pihak yang bersangkutan. Artinya tidak sembarang orang bisa mengambil salinan putusan tersebut. Nah, selanjutnya menurut SEMA nomor 1 tahun 2011, untuk perkara pidana pengadilan wajib menyampaikan salinan putusan dalam jangka waktu paling lambat 14 hari kerja sejak putusan diucapkan kepada terdakwa atau penasihat hukumnya, penyidik dan penuntut umum, kecuali untuk perkara cepat diselesaikan sesuai dengan ketentuan KUH, sesuai dengan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Artinya untuk perkara pidana itu pengadilan wajib menyampaikan salinan putusan dalam jangka waktu paling lambat 14 hari kepada para pihak ya, yaitu bisa melalui penasihat hukumnya, terdakwa atau penasihat hukumnya dan penyidik dan penuntut umum. Selanjutnya mengenai petikan putusan menurut SEMA nomor 1 tahun 2011 yaitu adalah petikan putusan perkara pidana diberikan kepada terdakwa, penuntut umum, dan rumah tahanan negara atau lembaga pemasyarakatan segera setelah putusan diucapkan. Ya. Dalam artikel lain disebutkan
mengenai petikan putusan bisa dijadikan dasar eksekusi ya. Sekretaris Mahkamah Agung yang bernama Nur Hadi mengatakan bahwa petikan putusan berisi amar yang diputuskan majelis hakim. Menurutnya dengan petikan putusan tersebut, penuntut umum atau jaksa sudah bisa melakukan eksekusi terhadap terdakwa bila salinan putusan belum dikeluarkan. Meski begitu, dalam praktiknya penggunaan petikan putusan untuk eksekusi perkara pidana ini tidak dapat dijalankan begitu saja. Hal ini dapat diketahui antara lain dari pernyataan Jaksa Agung Basrif Arif dalam artikel Dilema Kejaksaan Mengeksekusi dengan Petikan Putusan. Ada sejumlah kasus yang terpidananya tidak mau dieksekusi apabila hanya dengan petikan putusan. Artinya dalam suatu momen tertentu bisa saja seorang jaksa itu langsung melaksanakan eksekusi putusan ya, walaupun salinan putusannya itu belum dikeluarkan ya, hanya menggunakan petikannya saja, itu boleh. Tetapi dalam praktiknya ada saja terdakwa ya atau terpidana itu tidak mau dieksekusi hanya karena baru petikannya saja yang baru keluar, sedangkan salinan putusannya belum keluar. Itu boleh-boleh saja. Berdasarkan hal-hal yang sudah dijelaskan, ya, kiranya dapat dikatakan bahwa salinan putusan itu merupakan turunan putusan yang diterbitkan oleh pengadilan, sedangkan petikan putusan itu kutipan isi dari putusan yang memuat amar putusan majelis hakim. Nah, itulah perbedaan antara petikan putusan dengan salinan putusan, ya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini dapat bermanfaat, ya. Terima kasih sudah menonton. Saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ASP lapor, kami hukum, jauhi hukuman.